Assalamualaikum sobat sekalian, kembali bertemu dengan saya di Al-Bayati Channel. Pada kesempatan ini kita akan belajar tafsir ringkas dari surat Al-Asr. Yang pertama, status surat Al-Asr. Para ulama berselisih pendapat tentang status surat Al-Asr, apakah tergolong Makkiyah atau Madaniyah. Mayoritas ulama berpandangan bahwa surat Al-Asr adalah surat Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi SAW sebelum berhijrah ke kota Madinah. Dan sebagian kecil berpandangan bahwa surat Al-Asr adalah surat Madaniyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wattawashaw bil haqqi wattawashaw bis sabr." Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi atau celaka, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Surat Al-Asr 1-3. Kedudukan surat Al-Asr. Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah sebagai pedoman dan petunjuk ke jalan yang lurus bagi umat manusia. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Surat Al-Isra ayat 9. Sehingga semua ayat-ayat Al-Quran memiliki kedudukan dan fungsi yang agung. Demikian pula pada surat Al-Asr terkandung di dalamnya makna-makna yang amat berharga bagi siapa saja yang mentadaburinya atau memahaminya dengan seksama. Imam Asy-Syafi'i menegaskan tentang kedudukan surat Al-Asr. Beliau berkata, "Lau tadabbaron nasu hadhihi surah lawasi'athum." Yang artinya, sekiranya manusia mau memperhatikan kandungan surat ini, niscaya surat ini akan mencukupkan baginya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i itu adalah tepat. Karena Allah telah mengabarkan bahwa seluruh manusia dalam keadaan merugi atau celaka, kecuali barang siapa yang mukmin atau beriman, lagi soleh atau beramal soleh, dan ketika bersama dengan orang yang lainnya, saling berwasiat kepada jalan yang hak dan saling berwasiat di atas kesabaran. Yang berikutnya adalah keutamaan surat Al-Asr. Al-Imam At-Tabrani menyebutkan dari Ubaidillah bin Hafs, ia berkata, jika dua sahabat Rasulullah bertemu, maka keduanya tidak akan berpisah, kecuali setelah salah satu darinya membacakan kepada yang lainnya surat Al-Asr hingga selesai, kemudian memberikan salam. Pada ayat pertama, wal asr, Allah bersumpah dengan Al-Asr yang bermakna waktu, zaman atau masa. Pada zaman atau masa itulah terjadinya amal perbuatan manusia yang baik ataupun yang buruk. Jika waktu atau zaman itu digunakan untuk amal soleh atau amal kebajikan, maka itulah jalan terbaik yang akan menghasilkan kebaikan pula. Sebaliknya, jika digunakan untuk kejelekan, maka tidak ada yang dihasilkan kecuali kerugian dan kecelakaan. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu." Yang artinya, dua kenikmatan yang kebanyakan orang lalai di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu senggang. Di hari kiamat kelak, Allah akan menanyakan tentang umur seseorang, untuk apa dia pergunakan. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi bersabda, "La tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin, an umurihi fima afnah, wa an syababihi fima ablah, wa malihi min aina iktasabahu, wa fima anfaqahu, wa madza amila fima alima." Yang artinya tidaklah bergeser telapak kaki Bani Adam pada hari kiamat dari sisi Robnya hingga ditanya tentang 5 perkara. Umurnya untuk apa ia gunakan, masa mudanya untuk apa ia habiskan, hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan, dan apa yang ia perbuat dengan ilmu-ilmu yang telah ia ketahui. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi.
Lafaz al-insan pada ayat di atas secara kaidah tata bahasa Arab mencakup keumuman manusia tanpa terkecuali. Allah tidak memandang agama, jenis kelamin, status, martabat, dan jabatan, melainkan Allah mengkhabarkan bahwa semua manusia itu dalam keadaan celaka kecuali yang memiliki 4 sifat yang terdapat pada kelanjutan ayat tersebut. Kerugian yang dimaksud dalam ayat ini bermacam-macam. Bisa kerugian yang bersifat mutlak seperti keadaan orang yang merugi di dunia dan di akhirat, yang dia kehilangan kenikmatan dan diancam dengan balasan di dalam neraka jahim. Dan bisa juga kerugian tersebut menimpa seorang akan tetapi tidak mutlak, hanya sebagian saja. Tafsir As-Sa'di. Yang pertama adalah keimanan. Sifat yang pertama adalah beriman diambil dari penggalan ayat illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman adalah keimanan terhadap seluruh apa yang Allah perintahkan untuk mengimaninya, dari beriman kepada Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, malaikat-malaikatnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir, serta segala sesuatu yang dapat mendekatkan kepada Allah dari keyakinan-keyakinan yang benar dan ilmu yang bermanfaat. Penggalan ayat di atas memiliki kandungan makna yang amat berharga, yaitu tentang kewajiban menuntut ilmu agama yang telah diwariskan oleh Nabi. Mengapa demikian? Tentu karena tidaklah mungkin seorang mencapai keimanan yang benar dan sempurna tanpa adanya ilmu pengetahuan terlebih dahulu dari apa yang ia imani dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allah berfirman yang artinya Allah bersaksi bersyahadat untuk dirinya sendiri bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga bersyahadat yang demikian itu. Surat Al-Imran ayat 19. Dalam ayat yang mulia ini, Allah menggandengkan syahadat orang-orang yang berilmu dengan syahadat untuk dirinya sendiri dan para malaikatnya. Padahal syahadat la ilaha illallah merupakan keimanan yang tertinggi. Hal ini menunjukkan tingginya keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Bahkan para ulama menerangkan bahwa salah satu syarat sahnya syahadat adalah berilmu, yaitu mengetahui apa yang ia persaksikan. Sebagaimana firman Allah, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali barang siapa yang bersyahadat dengan hak atau tauhid dalam keadaan mereka mengetahuinya atau berilmu. Surat Az-Zukhruf ayat 86. Sehingga tersirat dari penggalan ayat illal ladzina amanu, kewajiban menimba ilmu agama. Terlebih lagi Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu agama adalah fardu atau kewajiban atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua adalah beramal soleh. Sifat yang kedua adalah beramal soleh diambil dari penggalan ayat wa amilus solihat, dan beramal soleh. Amalan soleh itu mencakup amalan zahir yang dikerjakan oleh anggota badan maupun amalan batin, baik amalan tersebut bersifat fardu atau wajib ataupun bersifat mustahab atau anjuran. Keterkaitan antara iman dan amal soleh itu sangatlah erat dan tidak bisa dipisahkan, karena amal soleh itu merupakan buah dan konsekuensi dari kebenaran iman seseorang. Atas dasar ini, para ulama menyebutkan salah satu prinsip dasar dari Ahlussunnah wal Jamaah bahwa amal soleh itu bagian dari iman. Iman itu bisa bertambah dengan amal soleh dan akan berkurang dengan amal yang jelek atau kemaksiatan. Oleh karena itu, dalam Al-Quran Allah banyak menggabungkan antara iman dan amal soleh dalam satu konteks, seperti dalam ayat ini atau ayat-ayat yang lainnya. Di antara firman Allah yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat 97. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, jika dua sifat iman dan amal soleh di atas terkumpul pada diri seorang, maka dia telah menyempurnakan dirinya sendiri. Tafsir As-Sa'di. Kemudian sifat yang ketiga adalah saling menasihati dalam kebenaran. Salah satu sifat yang dapat menghindarkan seorang dari kerugian adalah saling menasihati di antara mereka dalam kebenaran dan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah serta meninggalkan perkara-perkara yang diharamkannya. Nasihat merupakan perkara yang agung
dan merupakan jalan Rasul di dalam memperingatkan umatnya. Sebagaimana Nabi Nuh ketika memperingatkan kaumnya dari kesesatan, maka beliau berkata, dan aku memberi nasihat kepada kalian. Surat Al-A'raf ayat 62. Dengan nasihat itu, maka akan tegak agama ini. Sebagaimana sabda Rasulullah di dalam hadisnya, Ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Hadis riwayat Muslim. Bila nasihat itu mulai kendor dan runtuh, maka akan runtuhlah agama ini. Karena kemungkaran akan semakin menyebar dan meluas. Sehingga Allah melaknat kaum kafir dari kalangan Bani Israel dikarenakan tidak adanya sifat ini. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka perbuat. Surat Al-Maidah ayat 79. Demikian pula orang-orang munafik yang diantara mereka saling menyuruh kepada perbuatan mungkar dan melarang dari perbuatan yang ma'ruf. Allah telah memberitakan keadaan mereka di dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya yang artinya, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian mereka dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh kepada perbuatan yang mungkar dan melarang dari perbuatan yang ma'ruf. Surat At-Taubah ayat 67. Sifat yang keempat adalah saling menasihati dalam kesabaran. Saling menasihati dalam berbagai macam kesabaran meliputi sabar di atas ketaatan terhadap Allah dan menjalankan segala perintahnya serta menjauhi larangannya, sabar terhadap musibah yang menimpa serta sabar terhadap takdir dan ketetapannya. Orang-orang yang bersabar di atas kebenaran dan saling menasihati satu dengan yang lainnya, maka sesungguhnya Allah telah menjanjikan bagi mereka pahala yang tidak terhitung. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Jika telah terkumpul dari diri seorang keempat sifat ini, maka dia telah mencapai puncak kesempurnaan. Karena dengan dua sifat pertama, iman dan amal soleh, ia telah menyempurnakan dirinya sendiri. Dan dengan dua sifat terakhir, saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran, ia telah menyempurnakan untuk orang lain. Oleh karena itu, selamatlah ia dari kerugian, bahkan ia telah beruntung dengan keberuntungan yang agung. Wallahu a'lam. Sebagai penutup, demikianlah sobat sekalian tafsir ringkas surat Al-Asr, semoga dapat memberikan bimbingan kepada kita semua di dalam menempuh agama yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan tentunya kita berharap agar dapat memiliki 4 sifat yang akan menyelamatkan kita dari kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin.